Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.50, kita mulai saja kali ya. Ini anak-anak kameranya bisa dihidupkan nggak? Oke, terima kasih. Sebelumnya suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai, seperti biasa, sewajibnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa sebelum belajar. Sekaligus kita berdoa untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Semoga di usia yang ke-76 ini Indonesia bisa menjadi bangsa yang panjang umur, bangsa yang selalu sehat, bangsa yang selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta bangsa yang tangguh terutama di kondisi pandemi seperti ini. Oke, baik, siapa yang mau pimpin doa? Silakan satu orang. Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namamu. Padi. Ya, silakan. Patah-patah ya. Halo. Dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hadiah. Oh iya, Ibu mau ingatkan, Ibu kan udah share link absensi ya, link daftar hadir. Nah itu kalian isi ya, jangan lupa. Oke. Sudah, Bu. Ya, bagus. Oke. Minggu kemarin karena kita tidak melakukan tatap maya, ya kita tidak Zoom, dan minggu kemarin juga Ibu memberikan materi ya berupa podcast yang harus kalian dengarkan. Itu berkaitan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Nah, anak-anak ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Petunjukan dan arah dari aktivitas perilaku dan tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan yang lain. Sebagai kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa dan selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dan falsafah Pancasila berakar dari corak hidup bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Davi. Kalau pengertian Pancasila sebagai dasar negara, ada yang masih ingat? Dasar negara, asas atau prinsip atau landasan guna mencapai cita-cita dan sebagai asas hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ya, terima kasih, Kak Davi. Dapat 2 poin ya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Kak Davi, bahwasannya jika kita melihat, ya ini Rehan, ada apa? Ada yang angkat tangan nih, Rehan? Oh, mungkin kepencet kali ya. Oke. Jika kita melihat Pancasila sebagai pandangan hidup, benar bahwasannya Pancasila di sini berperan atau berfungsi sebagai pedoman untuk kita bertingkah laku, terus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, maupun itu dalam bermasyarakat maupun bernegara.
Ya, lalu kalau misalkan Pancasila sebagai dasar negara, maka mengandung konsekuensi bahwasannya negara dalam kehidupan penyelenggaraan negara itu semuanya harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, sekarang kita coba share screen. Sebelumnya sudah terlihat belum ya PowerPoint-nya? Belum, Bu. Oh, belum, masih proses berarti. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, sebentar ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, tujuan pembelajarannya, yang mana dalam pembelajaran kali ini siswa diharapkan untuk menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, terutama melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah ini, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Maaf, sebelumnya suara Ibu terdengar atau kresek-kresek atau gimana ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini ada sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana kita akan membahas dari sila pertama terlebih dahulu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung, nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan, yang mana nilai ketuhanan ini itu sebenarnya bukan hanya merupakan suatu konsep dari yang namanya kita saling menghormati antara satu agama dengan agama lain, bukan hanya itu, tetapi Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan lodestar yang utama. Lodestar yang utama artinya dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa ini, maka sila ini dapat menyatukan bangsa Indonesia dengan semesra-mesranya, seperti itu. Dan gini ya, antara negara dengan Tuhan itu bukan suatu hal yang berbeda, dalam artian negara dengan Tuhan mempunyai hubungan sebab akibat, dan hal tersebut mengandung konsekuensi bahwasannya setiap penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, gitu ya. Karena nilai-nilai yang berasal dari Tuhan ini merupakan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kesempurnaan, yang mana apabila kita implementasikan itu terutama dalam kehidupan negara, maka negara tersebut akan berpotensi sebagai negara yang harmonis, yang dinamis, yang sejahtera, gitu ya. Karena itu tadi nilai-nilai ketuhanan merupakan nilai-nilai kebaikan. Dan ketika kita mengimplementasikan sila pertama Pancasila ini, maka itu bisa jadi pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Karena yang kita tahu, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dan manusia hakikatnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Tuhan merupakan zat yang senantiasa memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, gitu ya, yang menghidupi kehidupan kita sehari-hari, itu Tuhan. Makanya kita harus mengimplementasikan sila pertama Pancasila ini. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai dasar yang terkandung di dalam sila tersebut yaitu nilai kemanusiaan. Itu yang mana pada hakikatnya manusia ini kan mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai rasa, mempunyai tindakan, gitu ya. Dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa terwujud apabila manusia tersebut diberikan didikan yang tepat, gitu. Dalam artian kayak gini, kalian di sini, anak-anak sekalian, disekolahkan oleh
orang tua, oleh keluarga, itu tidak lain tidak bukan selain mendapatkan ilmu juga agar kelak kalian bisa menjadi manusia yang memiliki adab gitu. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang atau ketika manusia itu memiliki adab, maka mereka bisa berpotensi untuk berguna bagi nusa, bangsa, negara maupun agama, ya. Dan konsep dan wujud dari konsep ini ialah ketika manusia itu mempunyai hubungan yang erat antara Tuhannya, antara dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dengan makhluk lain gitu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga merupakan pengakuan kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga. Jadi setiap manusia itu kan pasti memiliki hak dan kewajiban yang sama ya sebenarnya, terlepas dari jabatan mereka siapa, terlepas dari profesi mereka apa gitu. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai kewajiban yang sama dan hak yang sama juga. Contohnya misalkan kewajiban beribadah gitu ya. Kan kewajiban beribadah ini nggak cuma untuk kita saja, tapi untuk orang tua kita, untuk presiden kita juga wajib beribadah gitu. Jadi kewajiban kita tuh sebenarnya sama. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai dasar yang terkandung di dalam sila ini yaitu nilai persatuan. Gini, sebesarnya wilayah Indonesia ini mengukir sejarah bahwasannya Indonesia ini memiliki corak di setiap wilayah itu yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya di wilayah Jakarta gitu ya, di wilayah Jakarta itu memiliki corak dan ciri khasnya tersendiri. Lalu misalnya di wilayah Padang, ini juga memiliki corak dan ciri khasnya tersendiri. Begitupun dengan misalnya Sulawesi, Maluku, Papua, gitu. Dan dari Sabang sampai Merauke itu pasti memiliki corak dan identitas atau ciri khas ya, ciri khasnya tersendiri. Akan tetapi kalau misalnya kita berbicara suatu bangsa, itu mereka akan terikat, apalagi bentuk negara kita adalah kesatuan republik itu, yang mana identitas kita juga di sini Pancasila, dan keberbedaan itu ada akan tetapi terikat oleh Pancasila sebagai dasar negara, dan tentunya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagai wujud atau implementasi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, maka anak-anak sekalian kalau misalnya bermain atau bergaul gitu ya, itu tidak boleh milih-milih. Maksudnya gini, milihnya itu misalnya nggak boleh hanya kalian bermain atau bergaul dengan teman yang satu agama saja gitu, atau misalnya kalian hanya berteman dengan mereka yang satu wilayah gitu ya, itu nggak boleh karena apa ya, keberagaman itu akan mengajarkan kita bagaimana kita belajar untuk mendapatkan perspektif baru atau pandangan yang baru gitu. Jadi hidup kita akan lebih berwarna. Lalu selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, konsep kerakyatan yang dianut di Indonesia itu pada hakikatnya bukan hanya demokrasi yang mengunggulkan banyak suara saja, tapi demokrasi atau kerakyatan yang dimaksud di sini yang diterapkan di Indonesia lebih kepada bagaimana kita bisa bijaksana dalam bermusyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan seperti itu. Jadi
kan sesuai dengan bunyinya ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya juga di sini kita demokrasi di Indonesia itu berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan, dan tentunya itu lebih bisa dinalar atau bisa justru itu merupakan suatu implementasi dari sila-sila sebelumnya ya. Tuh, jadi sekali lagi, kerakyatan atau demokrasi yang seharusnya diterapkan oleh Indonesia ialah demokrasi yang menjunjung tinggi rasa musyawarah dan mufakat untuk atau dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. Lalu di sini ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai dasar yang terkandung ialah nilai keadilan, yang mana kalau kita berbicara keadilan, konsep adil itu bukan hanya sama rata, gitu ya. Itu berbeda dengan adil. Konsep adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi misalnya seseorang itu berhak mendapatkan hak tertentu, maka dia diberikan hak itu. Lalu misalnya, ketika seseorang itu salah, maka dia harus tetap mendapatkan punishment atau hukuman, gitu ya. Itu adil secara sosial. Sekali lagi, bahwasannya keadilan itu bukan persamaan, gitu ya. Karena kalau misalkan kita ingat di dalam agama, itu kan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitupun dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada Ibu yang bertanya boleh ya? Oke, kalau tidak ada Ibu yang bertanya. Di sini kan di sila kedua ada kata adil, ya, ini ada kata adil. Begitupun dengan sila kelima, ada juga kata adil nih. Nah, menurut kalian, apakah ada perbedaan makna adil yang ada di dalam sila kedua dengan makna adil yang terdapat di dalam sila kelima? Jika ada, maka bedanya apa? Gitu. Ada yang bisa jawab? Ayo, dapat poin. Halo? Saya, Bu. Iya, siapa namamu? Halo, Saira Mesila, Bu. Oke, Saira. Sila kedua adilnya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Sedangkan yang kelima adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Saira. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan Ibu terkait perbedaan antara makna adil di dalam sila kedua dan sila kelima? Ayo, dapat poin? Halo?
Saya, Bu. Siapa? Fadia. Ya, silakan Fadia. Dalam berteman, tidak membeda-bedakan suku, bangsa. Terus dalam masyarakat itu sama apa namanya? Iya, bagaimana? Silakan dilanjutkan. Tidak membeda-bedakan, Hmm, tidak membeda-bedakan kedudukan, hak, kewajiban, dan tidak membeda-bedakan kedudukan manusia yang sederajat dan sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan budaya dalam berteman. Iya. Oke. Ya. Sudah, Bu Sigit. Oh, udah. Oke, ada lagi yang ingin melengkapi? Saya, Bu. Siapa dulu nih? Ayo, silakan. Tadi siapa yang perempuan? Oke, Ibu lempar lagi pertanyaannya ya. Menurut kalian, ada atau tidak perbedaan makna adil di dalam sila kedua maupun sila kelima? Jika ada, maka bedanya seperti apa? Silahkan yang mau jawab. Ayo, silahkan. Kalau adil dalam sila kedua itu adil mengakui persamaan derajat. Kalau adil dalam sila kelima, adil terhadap sesama dan adil menghormati hak orang lain, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Satu kesempatan lagi. Ayo. Satu kesempatan. Ya, siapa namamu? Nabil, Bu. Oh iya, silakan. Kalau makna sila kelima mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kalau sila kedua mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menjawab. Jawaban kalian benar, ya. Bahwasannya adil yang terdapat di sila kedua itu lebih kepada lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana manusia itu diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Contohnya, misalnya manusia itu secara kodrat atau secara harkat mereka harus dihargai, mereka harus dihormati, mereka harus mendapatkan perlakuan yang baik gitu ya. Nah, maka itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yang termuat dalam sila kedua. Lalu kalau misalnya sila kelima, itu benar apa yang dikatakan oleh anak-anak tadi, bahwasanya kalau sila kelima ini lebih menekankan kepada kehidupan atau lingkup sosial gitu, sesuai dengan bunyi silanya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan adil secara sosial ini itu maksudnya ketika manusia itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat, artinya mereka sudah menjalin kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, ya maupun kehidupan berhukum gitu. Nah itu mereka berhak untuk
mendapatkan keadilan, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini. Oke, di sini ada 2 gambar. Yang gambar sebelah kiri ada gambar kipas angin, lalu gambar sebelah kanan ada gambar sepeda. 2 gambar ini itu memang tidak memiliki keterkaitan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Akan tetapi mereka berdua atau 2 gambar ini itu memiliki makna yang sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini? Bebas aja berpendapat. Yuk. Untuk membantu aktivitas manusia, Bu. Oke, untuk membantu aktivitas manusia. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Siapa? Saya, Bu. Nabil, Bu. Ya, silakan. Untuk mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu Fadia. Ya, silakan, Fadia. Keperluan hidup manusia dalam beraktivitas. Oke, baik. Terima kasih, Fadia, Nabil, dan Kak Davi tadi ya. Ini kita bermain filosofi ya. Kalau kemarin ada film judulnya Filosofi Kopi, maka hari ini kita akan berfilosofi terhadap gambar kipas dan gambar sepeda. Gitu. Jadi gini, dimulai dari gambar kipas terlebih dahulu kali ya. Nah, ini di kipas ini seperti yang kita bisa lihat bahwa di sini ada baling-baling kipasnya. Nah, baling-baling ini bisa kita ibaratkan sebagai sila kelima Pancasila. Ya, sila kelima Pancasila nih baling-balingnya. Lalu di sini juga ada tempurung kipasnya nih. Nih, tempurung kipasnya untuk melindungi si baling-baling tersebut. Dan ini kita umpamakan atau kita ibaratkan sebagai sila keempat Pancasila. Lalu di sini juga ada seperti dudukan kipas ya, penyangga kipas. Nah, penyangga kipas ini kita ibaratkan sebagai sila ketiga Pancasila. Lalu setelah itu kita juga di sini bisa melihat tombol ya, tombol untuk mengatur seberapa cepat anginnya gitu. Dan ini kita ibaratkan sebagai sila kedua Pancasila. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini juga ada kabel nih. Kabel, ya, dan ini kita ibaratkan sebagai sila pertama Pancasila. Nah, maksudnya apa? Maksudnya maksudnya gini, kipas angin itu baru bisa nyala kalau kipas angin tersebut mendapatkan energi listrik. Itu kan kalau di pelajaran IPA ya. Nah, Ya, Bu. ya. Nah, sama dan oke, sebelum Ibu jelaskan, nah ini ada juga gambar sepeda ya. Gambar sepeda juga sama seperti kipas angin. Gambar sepeda ini juga memiliki bagian-bagian yang penting. Contohnya misalnya roda nih. Ini roda nih. Roda ini kita ibaratkan sebagai sila kelima Pancasila. Ya.
Lalu setelah roda juga ada rem. Nih remnya nih, atau pegangan gitu ya. Pegangan itu kita ibaratkan sebagai sila keempat Pancasila. Lalu di sini juga ada rantai sepedanya, itu kita ibaratkan sebagai sila ketiga Pancasila. Lalu yang tak kalah penting ialah ini, tempat duduknya. Tempat duduknya juga kita ibaratkan sebagai sila kedua Pancasila. Dan yang paling penting adalah ini, pedal. Pedalnya kita ibaratkan sebagai sila pertama Pancasila. Nah, artinya kalau dalam teorinya IPA, itu kan benda bisa bergerak kalau misalnya ada gaya atau dorongan, gitu kan? Nah, sama nih, sepeda juga seperti itu. Sepeda baru bisa bergerak, baru bisa jalan kalau misalnya sepeda tersebut kita goes. Ya, kalau cuma didorong, itu namanya tidak memenuhi fungsi dari sepeda tersebut. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini kan kita umpamakan ya, kita bermain filosofi di sini, kita umpamakan sebagai sila Pancasila. Yang mana setiap sila itu yang sudah seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasannya setiap sila Pancasila itu memiliki maknanya tersendiri. Ya, memiliki makna dan penjabaran tersendiri. Akan tetapi antara sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya mereka terikat dalam suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Gitu. Nah, sama halnya dengan fungsi ya dari kipas angin dan sepeda ini, Pancasila juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar Pancasila bukan hanya sebagai idealisme belaka, akan tetapi menjadi jiwa dalam diri kita. Tuh, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama itu pengamalannya sebagai bangsa Indonesia, kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, itu dari sila pertama ini kita bisa tahu bahwasanya manusia Indonesia ini memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, karena manusia itu kan tidak bisa terlepas dari Tuhannya. Manusia itu sangat bergantung kepada Tuhannya. Oleh karena itu, diwajibkan manusia Indonesia itu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan melalui wadah yang disebut dengan agama. Nah, berbicara tentang kebebasan beragama, ada yang tahu Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa yang menyatakan kebebasan beragama? Silakan. Ada yang tahu? Sebutkan nama yang mau jawab. Maaf Bu, apa Bu? Oke, Ibu ulang ya. Iya, Bu, ulang. Ya, Ibu ulang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada salah satu sila yang mengkhususkan membahas tentang kebebasan beragama. Nah, itu terdapat maksudnya salah satu pasal yang mengkhususkan menjabarkan tentang kebebasan beragama. Nah, itu ada di pasal berapa? Ada yang tahu? Pasal 29 ayat 2. Baik, siapa namamu? Tuanti Afriani.
Oke, terima kasih. Ya benar, ada di pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya, artinya Pancasila itu juga sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar yang mana pengamalannya atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah dilegitimasi atau sudah disahkan secara yuridis formal ke dalam Undang-Undang Dasar itu. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar juga merupakan penjabaran dari sila-sila yang ada di Pancasila. Lalu sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan, dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya manusia itu memiliki harkat dan martabatnya, yang mana harkat dan martabat mereka itu merupakan suatu hak ya, suatu hak asasi yang harus mereka terima, karena itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan tidak dapat diganggu-gugat dalam kondisi apapun oleh siapapun. Nah, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu di Undang-Undang Dasar 1945 juga ada. Nah, itu tepatnya di pasal berapa? Ada yang tahu? Bu, saya Bu, Iya, siapa namamu? Rehan. Oh iya, silakan. Pasal 27 sampai pasal 34, Bu. Oke, bagus. Ya, terima kasih Rehan. Ya, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Rehan, bahwasanya hak asasi manusia itu juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dari pasal 27, itu dimulai dari yang bagaimana manusia itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sampai kepada di pasal 34 gitu. Lalu kita berlanjut ke sila ketiga, yang mana pengamalannya yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya, jadi pengamalan sila ketiga ini itu bisa kita aplikasikan dengan cara itu tadi, kita tidak membeda-bedakan dan kita selalu menjunjung tinggi atau mengutamakan keperluan atau kepentingan golongan dari kepentingan bersama ya, maksudnya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan gitu. Lalu sila keempat, pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini ada perbedaan ya antara hak dengan hak asasi. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Perbedaan, apa bedanya antara hak warga negara dengan hak asasi manusia? Ayo, dapat poin yang bisa jawab. Perbedaan antara hak sebagai warga negara dengan hak asasi manusia. Saya Bu Fadia. Ya, silakan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang di dunia. Hak warga negara adalah banyak hak yang dimiliki setiap orang sebagai bagian dari negara. Oke, terima kasih tadi ya, betul jawabannya ya. Kalau hak asasi manusia itu
berasal dari Tuhan dan memang tidak dapat dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan kapanpun. Tuh, yang artinya memang sudah dari sejak manusia itu berada dalam kandungan sampai manusia itu menutup usianya, maka mereka tetap mendapatkan hak asasi manusia karena memang hak itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hak warga negara itu lebih menekankan kepada bagaimana hak mereka dalam kehidupan bernegara, khususnya misalnya dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan-kehidupan lain, misalkan pendidikan atau dan lain sebagainya ya. Kan beda gitu antara hak asasi manusia dengan hak sebagai warga negara. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang hak dan kewajiban ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Lebih diutamakan hak atau kewajiban? Ayo. Kewajiban, Bu. Ayo satu-satu. Siapa tadi yang jawab? Kewajiban, Bu. Ayo, kan namamu siapa satu-satu? Kewajiban, Bu. Intan Laika Zahra, Bu. Oke, Intan, kewajiban. Oke, terus ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Rehan, Bu. Oke, Rehan. Apa? Kewajiban, Bu, karena kalau kita melakukan kewajiban akan mendapatkan hak, Bu. Oke, ada lagi? Satu-satu ya, biar Ibu bisa catat namanya. Ayo, tadi siapa? Iya, siapa? Sila kewajiban. Oke. Oke, ada lagi? Saya Siapa namamu? Bu. Iya, silakan. Oke. Ada lagi? Saya Bu Nabil, Bu. Ya, Nabil. Apa? Kewajiban, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu Anissa. Iya, Anissa. Kewajiban, Bu. Oke, kewajiban ada lagi? Saya Bu Siapa? Deswanti. Iya, Deswanti apa? Kewajiban. Oke, baik. Ada lagi? Saira, Bu. Kewajiban. Oke, Saira. Ada lagi? 2 orang lagi? Muhammad Kadafi, Bu, kewajiban. Oke, 1 orang lagi? Siapa yang mau jawab? Aulia, Bu. Iya, Aulia. Kewajiban. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, gini ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh anak-anak bahwa secara secara hakikat memang kita bisa mendapatkan hak ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, gitu ya. Akan tetapi perlu diingat nih bahwasannya hak dan kewajiban itu seperti 2 mata uang. Mana ya, di sini ada koin nggak ya? Oke, nggak ada. Jadi hak dan kewajiban itu seperti kedua mata uang. Tahu kan yang mata uang koin? Itu kan di sebelahnya ada gambar Garuda dan di sebelahnya lagi ada tulisan misalkan 500 rupiah gitu ya. Nah, hak dan kewajiban seperti itu hakikatnya. Jadi memang secara implementatif kita baru bisa mendapatkan hak
ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Akan tetapi kalau misalkan kita berbicara hakikatnya, maka hak dan kewajiban itu seperti dua mata uang, gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Contohnya misalnya kewajiban kewajiban membayar pajak, gitu. Kalian bisa membayar pajak gitu kan, diatur di dalam undang-undang dasar maupun undang-undang, ya. Kalian memiliki kewajiban seperti itu, akan tetapi kalian juga selama kalian melaksanakan kewajiban itu, kalian juga mendapatkan hak kalian. Misalnya kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas, dan kalian juga mendapatkan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan kalian, seperti itu. Jadi hak dan kewajiban itu berbarengan, gitu ya. Walaupun secara implementatif kita baru bisa mendapatkan hak, secara implementatif kita baru bisa mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Akan tetapi hakikatnya hak dan kewajiban itu merupakan satu kesatuan yang selalu berbarengan dan tidak bisa dipisahkan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup. Baik, nah ini implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ini yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu mau satu orang coba sebutkan implementasi sila pertama Pancasila yang sudah kalian lakukan. Ini kan contohnya ada yang beribadah. Ada yang mau jawab lagi? Yang sudah kalian lakukan ya? Berdoa bersama sebelum belajar. Iya, bagus. Oke, terima kasih. Kalau untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh implementasinya apa? Yang sudah kalian lakukan? Membantu adik sesama, Bu. Ya, siapa namamu? Intan Alaika Zahra, Bu. Oh ya, Intan, gimana? Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, bagus. Ya, lalu selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh implementasi yang sudah kalian lakukan. Apa? Ya, Menjaga ketertiban sekolah. Oke. Oke, bagus. Ada lagi? Cinta tanah air, Bu. Oke, siapa namamu? Intan Alaika Zahra. Oke, Intan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang Gotong dipimpin. royong, Bu. Iya, siapa itu yang Oke. Oke, kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Siapa? Bu, saya Iya, silakan. berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Oke, siapa tadi namamu? Adinda, Bu. Oke. Ya. Bu, saya, Bu. Bukan, Bu. Iya, siapa tuh? Ayo, tadi siapa yang bilang saya, Bu? Ayo. Bu. Saya, Bu, Intan. Memberi pertolongan kepada lain. Oke. Maaf, Bu, saja putus-putus. Oh, putus-putus ya? Ini udah bisa terdengar jelas belum? Sudah, Bu. Oke, maaf ya. Sudah, Bu, Iya. sudah. Oke, terima kasih. Oke, maaf ya, tadi mungkin ada kendala di sinyal.
Jadi suaranya nggak stabil, putus-putus. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau berpartisipasi atau berani aktif dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebenarnya ini itu merupakan penugasan. Jadi kalian diminta untuk membuat mind mapping atau peta konsep seperti ini, ya, seperti ini. Nanti untuk petunjuknya akan Ibu upload di Google Classroom. Nanti kalian tinggal kerjakan, lalu kumpulkan dengan tepat waktu ya. Cara pengisiannya sama apa yang sudah Ibu contohkan tadi, bahwa nanti kalian isi misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh implementasi yang sudah, nih perlu diingat, yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi beribadah, atau misalnya berdoa, Bu, sebelum belajar. Nah, itu bisa ditulis nih, 1, 2, 3. Nah, minimal 3 ya, minimal 3 implementasi atau minimal 3 sikap yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk maksimalnya berapa, kalian bisa explore sendiri, kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jelas ya. Oke, kita tutup. Iya? Itu apa materinya itu ntar di-share di GCR kan, Bu? Materi ini, PowerPoint. Iya, Bu, PPT-nya, Bu. Oh iya, nanti Ibu share ya sekalian sama penugasannya. Oke? Tugasnya boleh di-print nggak, Bu? Ntar tanggal diisi, Bu. Jadi kalian mau ngeprint ini lalu kalian foto gitu ya, habis difoto diupload. Iya, Bu. Boleh, bebas aja, sesuai dengan kreativitas kalian. Yang terpenting, yang jadi penilaian yang paling utama di sini adalah kesesuaian. Ya, jadi nanti kalian ngisi implementasinya itu sesuai nggak? Misalkan beribadah itu merupakan implementasi dari sila keberapa nih? Gitu ya, itu harus sesuai. Dan perlu Ibu tekankan lagi, kalian isi sesuai dengan apa-apa saja yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi usahakan tidak melihat dari sumber lain ya. Jadi usahakan berdasarkan dengan pengalaman kalian. Kan pasti teman-teman anak-anak di sini udah nggak asing dong ya sama yang namanya Pancasila, dan Pancasila itu kan menjadi pandangan hidup. Jadi bukan suatu hal yang baru untuk dilakukan seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita stop share dulu ya. Oke, udah sampai di penghujung kegiatan. Udah jam 8:44. Nah, untuk terakhir kalinya, maksudnya terakhir kali di hari ini ya. Di sini Ibu mau ambil poin nih. Jadi kemarin kita baru saja melaksanakan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-76. Nah, kemerdekaan itu diraih atas usaha dan kerja keras para pahlawan kita. Nah, untuk sebagai legalitas atau sebagai legitimasi bahwa kita sudah merdeka, maka Insinyur Soekarno itu membacakan teks proklamasi. Nah, di sini siapa yang mau membacakan proklamasi? Halo? Saya Bu Ani.
Bisa, Bu. Bu, ini jawabannya Saya, Bu. singkat ya? Proklamasinya singkat ya, Bu? Ya, sesuai dengan teks proklamasi yang Oh iya. ya. Silakan, tadi siapa? Siapa duluan nih? Ya, Bu. Bisa. Ayo Anissa dulu, nanti baru siapa? Rehan ya? Silakan Anissa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dengan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, terima kasih Anissa. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik. Ada lagi satu orang lagi? Saya, Kadafi, Bu. Oke, tadi Kadafi dulu ya, baru Saira. Silakan Kadafi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, bagus, lengkap sekali. Ayo, tadi siapa? Saira? Bu. Ya, silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Ini, mengapa tadi Ibu bertanya terus kepada kalian? Sebenarnya maksud dan tujuannya adalah selain mendapatkan poin, kalian juga diminta untuk belajar berani untuk berpendapat. Gitu. Karena berpendapat merupakan suatu hak asasi manusia dan itu merupakan hak kalian, gitu ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian aktif terus, pertahankan. Tadi juga Ibu sudah catat nama-nama yang aktif, yang respon, gitu. Dan ya cukup sampai di sini, sudah mau jam 9. Dan perlu Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir, ya. Karena selain di Zoom, kalian juga dilihat kehadirannya berdasarkan link yang Ibu share di grup kelas. Oke, sampai di sini kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Oke, semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu persilakan, siapa yang mau pimpin doa? Saira, Bu. Iya, Saira, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita membacakan doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, ini Ibu mau dokumentasi ya. Boleh dibuka dulu semua kameranya. Ayo dibuka dulu kameranya. Ibu ingin lihat wajah-wajah cerah kalian di hari ini.
Kameranya silakan dibuka dulu. Ayam. Kameranya belum dihidupkan. Dihidupkan dulu ya. Karena kita mau melakukan dokumentasi. Nih anak-anak 81 yang aktif, yang sudah berpartisipasi, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, mungkin yang lain ada kendala, jadi cuma sebagian ya yang membuka kameranya. Tidak apa-apa. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa-apa yang kita terima dan yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, sekian dari Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bergabung, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai Izin Ibu N ya, end meeting for all.